Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini bisa saya tahu siapa yang datang dengan pasangannya atau siapa di sini yang menikah di atas 20 tahun. Menikah di atas 20 tahun. Wah. Pak Hong berapa tahun, Pak Hong? 25. 25. Pak Joni berapa tahun? 32. 32, oke. Tepuk tangan dulu untuk Pak Joni, Bapak Ibu Saudara ya. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin melakukan sedikit interview. Bukan untuk interview untuk interogasi, tapi kita percaya dari apa yang kita dengar sebagai kesaksian, ini juga akan menjadi berkat buat kita semua. Pak Joni, dengan mau hormat dan izinkan saya untuk mungkin menanyakan beberapa pertanyaan buat Pak Joni dan Ibu ya. Ya kita santai aja. Oke, Pak Joni, kapan pertama kali Pak Joni ketemu dengan Ibu? Maret tahun 76. Wow. Hebat. Ingat semua tanggal anniversary. Oke. Pak Joni ketemu dengan Ibu. Pak Joni sebelumnya sudah kenal atau bagaimana? Atau itu pertama kali ketemu tapi belum langsung bilang I love you? Atau bagaimana ceritanya Pak Joni? Ya itu kita ketemu di gereja itu. Kayak ketemu pertama kali. Di gereja di mana? Gereja di itu Tante Teng itu yang di Kepuh. Oh, Bungur besar oke, itu. oke, iya, iya. Ya Pedesuan itu. Ya. Itu cabang dari Batu Tulis. Oh, oke. Dari kebaktian kaum muda. Baktian kaum muda? Ya. Wah. Masih muda waktu itu. Masih muda. Oke, oke. Lalu dari situ bagaimana ceritanya Pak Joni? Apa Pak Joni yang bikin move dulu atau apa yang membuat Pak Joni menjatuhkan pilihan kepada Ibu? Ya, ngomong saya dulu. Kan? Berdua dulu Pak Joni. Memori ya. Memori. Ya, apa yang buat Pak Joni menjatuhkan pilihan kepada Ibu? Ya, ada sesuatu yang lainnya gitu dalam kehidupan jadi spesial gitu. Ya. Lalu kira-kira berapa lama Pak Joni berhubungan, maksudnya pacaran atau relationship sampai menikah? 7, 6, 8, ada 5 tahun. 5 tahun? Ya. Wah, lama juga. Saat itu Pak Joni kuliah atau bekerja atau bagaimana? Saya sudah bekerja. Sudah bekerja? Iya. Oke. Ibu? Sekolah masih. Oh, oke, oke. Ya. Kalau boleh tahu perbedaan umurnya berapa jauh ya? Hampir 4 tahun ya, 4 tahun. Oh iya. Hampir 5 tahun, 4 tahun lebih. Oke. Ya. Lalu kalau saya bisa tanya dengan Ibu, kira-kira Ibu lihat dari Pak Joni apanya yang sampai Ibu bilang iya? Suaranya. Ya. Dinyanyiin terus sama Joni. Apanya kira-kira Bu ya? Apa orangnya bagaimana gitu? Mungkin sedikit bisa di-sharingkan juga. Mantap. Mantap. Susah diucapkan ya. Susah Tapi bisa diucapkan. dirasakan. Oke, dari situ kira-kira apa yang membuat Pak Joni dengan Ibu, kalau kita bisa tahu rahasianya sampai 32 tahun? Kira-kira apa ya? 1-2 hal juga nggak apa-apa. Ya, kita saling mengerti dan saling merasakan kekurangan kita sendiri, bukan kekurangan orang lain loh, bukan kekurangan dia tapi kekurangan kita gitu. Nah, itu cantik. Jadi pengertian lah. Iya. Very bisa dikata. Pokoknya kita harus sadar apa kekurangan kita ya, Pak Jon ya. Dan nggak usah lihat, nggak usah membandingkan istri dengan orang lain. Puji nama Tuhan. Satu berkat lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Jon dan Ibu.
Bapak Ibu Saudara bisa tepuk tangan. Nah, sekarang mungkin saya tanya yang kedua dengan kameramen kita sebenarnya. Karena udah 20 tahun lebih kan? Ya. Iya, siapa yang mau pegang kamera? Mungkin Pak Ibu pegang kamera kalau Pak Ibu bisa. Masih pegangin kameranya Ya, sekali-sekali yang pegang kamera masuk ke kamera. Iya. Atau saya tanya istrinya aja deh ya. 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 Pakai mikrofon, Pak. Oh, pakai mikrofon. Oke. Mikrofon. Kabelnya nggak nyambung. Nggak nyampe. Oke, pertama kali ketemu kapan, Bu? Pokoknya udah lama lah ya. Ketemunya di mana lah? Ketemunya di mana? Di Jogja. Di Jogja. Iya. Saya suka Jogja. Oh, budek ini. Oh iya. Terus waktu itu kira-kira apa yang buat Ibu bisa bilang iya dengan Pak Hong? Ditolak saya, Pak. Waduh, tolong. Nggak apa ini ada ceritanya kan seru. Gimana ceritanya makanya? Mukanya nggak ada suaranya di kamera. Itu namanya laki-laki harus gigih dan ditolak 2 kali jalan terus. Kalau di Jakarta ditolak dukun bertindak. Tapi enggak ya buat anak Tuhan enggak gitu. Saya cuma bercanda loh. Nanti ini direkam, pasien suruh ke dukun katanya enggak. Gimana Pak Hong coba? Saya first love, dia juga first love. Jadi apa namanya? Kita ketemu waktu sama-sama di Atmajaya. Oh. Ya, di sama-sama Fakultas Akuntansi sama-sama. Saya tahun pertama saya lihat waktu pertama kali saya lihat itu waktu dia sama-sama fotokopi mata pelajaran. Dan saya lirik, nah waktu saya lihat Jet, ada cewek pakai kacamata gitu kan. Wah, boleh juga. Tebal lagi. Oh, tebal. Ya, saya juga. Tapi dalam hati saya ngomong, ada suara, itu loh istrimu, gitu kan. Ada suara gitu ya. Ya, memang selama ini memang Tuhan, siapa sih istri saya? Tahu kok waktu saya fotokopi itu loh istrimu. Terus lihat, Tuhan, kok pakai kacamata? Tebal lagi. Bisa dilaser. Nah, kemudian saya pendekatan tapi ditolak, Pak. Wah, nggak apa-apa. Ya, ditolak. Ya, Perempuan ditolak. mesti ada harga dulu. Ya. Kamu kalau serius, dia. Perjuangan. Ya, saya ditolak. Waktu itu pernah kejadian gini, Pak. Waktu itu saya mengajak dia belajar bersama. Wah. Ya, saya datang jam 8 pagi di kosnya dia. Iya. Kemudian dia ketok tuh, oke, kamu tunggu di sini, duduk sini. Saya mau keluar sebentar sama teman saya. Dia pergi sama temannya dia. Musiknya. Ya, dia pergi sama temannya dia. Saya tunggu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, Pak. Waduh. Ya, Lonco dulu. ternyata Pak, dia datang pulang, loh, kamu belum pulang toh? Waduh, ini anak kurang ajar nih kan. Saya nunggu, ya kita apa namanya, nggak makan, nggak apa kok. Ternyata jam 4 baru pulang, Pak. Ngangus. Dengar kesaksian, sharing cerita kehidupan Pak Bambang sambil memainkan alat musik. Oh, Pak Bambang lu acara. Pak Bambang sudah berapa tahun Pak Bambang? Udah 30 lebih juga jangan-jangan. 91 2012 dipotong 91 berapa ya? Oh, Saya 91. oh 91. Iya, lupa. Ketemunya di mana Pak Bambang? Kenapa, Pak? Ketemunya di mana? Ketemunya pada saat saya nganterin ponakan saya untuk dance. Wah, dance. Apa dance teacher jangan-jangan? Oh, bukan. Setelah itu apa yang buat Pak Bambang menentukan pilihan buat Ibu? Kita pacaran lama sekali ya, sekitar 6-7 tahun. Oh, Tapi semua itu ya kita berdoa. Yang pertama, karena saya pilih dia itu sama-sama Kristen. ya. Itu yang pertama. Dikatakan kan kita harus padat. Iya. Yang kedua ini agak lucu.
Orang tua saya waktu ketemu istri saya, orang tua saya udah ngomong gini, nggak akan saya lupain. Anak ini baik. Lihat itu, dia makan. Nanti bisa dibuat susah. Tapi sekarang nggak bisa, Pak. Oh, sekarang nggak bisa. Bisa tanya Pak Bambang, resepnya apa nih kira-kira untuk langgeng? Ya, kita ada mesbah keluarga. Jadi tiap malam kita selalu share. Jadi terus yang kedua yaitu kita harus saling memaafkan. Kita nggak perfect lah. Kita laki, dia perempuan, semuanya nggak perfect. Pasti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Cuman satu hal, karena Tuhan sudah mempersatukan, apapun ya kita harus jalani, apapun itu. Saya sangat setuju sekali waktu Pak Nehemia khotbah waktu yang lalu. Terus tahu-tahu siapa Bu Noja, dia agak protes gitu ya. Oh, itu nggak bisa Pak. Kadangkala lady juga banyak omongnya. Ini masih ingat ya Bu ya, masih ingat ya Bu ya, betul ya. Itulah. Jadi salah satu sisi itu nggak bisa bahwa satunya yang benar, satunya yang benar. Prinsip saya, kalau andai kata terjadi sesuatu di satu rumah tangga, dua-duanya salah. Nggak ada yang satu benar, nggak ada yang satunya benar. Dua-duanya salah. Meskipun mungkin, oh yang ini salahnya dikit, yang itu salahnya banyak, tapi tetap salah. Begitu. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Pak Bambang. Kembali ke laptop. Oh, udah kayak tukul aja, saudara. Sudah kayak tukul. Pak Hong belum nih, saya mau tanya resepnya apa kira-kira Pak Hong, yang terakhir aja. Kenapa dulu itu walaupun suruh tunggu dari jam 8 sampai jam 4, sampai sekarang juga masih aja. Sayang, itu kira-kira apa tuh resepnya, Pak? Ya cuma cinta aja Pak. Wah, itu dia. Cinta, love. Oke, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita sama-sama sudah dengar Pak Bambang, Pak Hong, Pak Joni, dari hubungan mereka yang dan waktu itu mengatakan kita banyak hal, bagaimana mereka struggle, bagaimana mereka menghadapi masalah, kesusahan, tantangan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga untuk sama-sama melanjutkan hubungan mereka untuk berjalan terus. Dan itu tidak gampang. Tadi Pak Bambang juga bilang, kita masing-masing punya kelemahan masing-masing. Tapi kembali lagi kepada kita, kalau memang ada sesuatu yang terjadi, harus dituntut dua orang juga untuk sama-sama mau mengakui dan berjalan bersama lagi. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin share sedikit saja dengan Bapak Ibu Saudara, bisa buka di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 dan selanjutnya. Yohanes pasal 21 ayat 15 dan selanjutnya. Di situ dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka pedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia benar berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita akan baca lagi selanjutnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, biar pada sore hari ini kita lihat di sini bahwa kasih itu adalah hal yang terbesar dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih adalah hal yang terbesar. Kalau kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Tuhan Yesus yang sudah pernah dikhianati. Kalau mungkin kadang-kadang kita di dalam, saya mengundang Bapak Ibu Saudara juga bisa taruh pembatas di Yohanes 21 itu. Bisa buka cepat dengan saya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau selanjutnya lagi itu dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri. Dan selanjutnya di sini dikatakan kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Tadi Pak Hong disuruh tunggu ya. Oh kamu tunggu ya. Dia pulang lagi jam 4. Wah, kalau mungkin orang lain dia pikir, oh kamu suruh aku nunggu. Kamu pikir kamu siapa? Tapi di sini dikatakan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, sifat kasih yang pertama yang saya ingin share buat kita semua adalah kasih itu harus diuji. Love must be tested. Kasih itu harus diuji. Kita tadi lihat kesaksian hidup ini loh Bapak Ibu Saudara ya, Pak Bambang, Pak Hong, dan Pak Joni. Selama puluhan tahun kasih mereka sudah diuji Bapak Ibu Saudara. Kasih mereka sudah diuji. Pertama kali sebelum saya menikah dengan istri saya ada pelayanan jauh di Temekula. Ada banyak kali kita nggak bisa jalan, pacaran berdua gitu, enggak. Tapi justru dia paling banyak pergi sama saya. Kadang-kadang pulang dia yang drive. Pergi jauh-jauh ke sana hanya untuk melayani 5-6 orang. Ibu-ibu yang baru datang saya bantu untuk urus asylum dan segala macam. Mereka kerja di restoran di sebelah sana, di Temekula, nggak ada ibadah. Kadang-kadang ibadahnya itu hari Minggu mereka kerja, dan saya datang ke sana Kamis malam. Jam 11 tunggu mereka pulang, jam 12 baru kita ibadah. Pulang-pulang ke rumah jam 4 pagi, saudara. Tapi sudah diuji. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu mau sama saya pendeta hidup dengan iman gitu. Dan tadi seperti Pak Bambang bilang, orang tuanya bilang itu loh, lihat loh. Lihat anak itu loh, bisa makan cuma sama nasi sama garam. Berarti orang itu bisa diajak susah, saudara. Nah, cinta juga, kasih harus juga bisa diuji. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon Petrus sudah melalui ujian. Dan mungkin dia rasa gagal. Makanya Tuhan Yesus tanya lagi, Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat perintah kasih yang Tuhan berikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budimu,
Segenap itu 100%, segenap, semuanya segenap. Dan kasihilah sesamamu manusia. Buat saya manusia itu unlovable. Kita mengasihi istri kita pada waktu kita lagi pacaran itu romantisnya semua, wah hebat. Tapi setelah menikah semua menjadi lebih nyata. Yang tidak pernah terlihat. Dan itu akan jadi lebih sulit, saudara. Dulu nggak pernah tahu dia ngorok gede, sekarang wah. Dulu nggak pernah tahu, taunya ngelihatnya make up aja. Sekarang ngelihat aslinya. Sekarang ngelihat wah. Tapi kalau kita mau jujur, saudara, kita lihat di Korintus ini, sabar, ada kasih yang dipaparkan di sini, murah hati, tidak cemburu. Apakah kita mampu untuk melakukannya? Secara jujur. Kita baca, waktu saya baca ini, saya tanya sama diri saya, apakah saya sudah bisa sabar? Saya ingat waktu kejadian lagi siap ke pernikahannya Priska. Pokoknya ada seorang yang kata-kata kasar sama Pak Jim segala macam, dan saya nggak tahu, mungkin respon dan apa ya, rasa saya sebagai seorang pemimpin, saya nggak suka kalau ada orang yang mengganggu jemaat. Karena saya mengasihi Pak James, jadi saya rasa wah ini orang jangan ngomong begitu dong. Saya terpancing, saya marah. Kamu jangan ngomong gitu, gini. Kalau saya baca ini, saya rasa, aduh saya Tuhan, jauh saya rasa, saya jauh dari kriteria yang Engkau ingin saya kerjakan. Menurut saya nggak mampu kayaknya Tuhan. Tapi di sini Tuhan Yesus tanya terus kepada Petrus, itu sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia tanya lagi, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Mungkin Petrus bilang, aduh Tuhan, engkau nggak tahu kok. Nah, sambil saudara bertanya dan jujur buat diri saudara sendiri, apakah saudara mampu untuk melakukan kasih ini? Sambil saudara berpikir, mengingat kembali, jujur buat diri saudara. Saya ingin kita flashback pada saat Tuhan menciptakan Adam. Bukan karena Tuhan tidak ada kerjaan, saudara. Kalau saya boleh katakan bahwa Tritunggal Allah, Tritunggal Tuhan itu adalah lambang kasih. Kita nggak bisa bilang kita ini kasih. Kasih itu butuh objek, ya kan? Ferry mengasihi Priska. Priska objek kasihnya Ferry. Selalu ada objek. Dan kita lihat di sini bahwa kita bersyukur kita menyembah Allah yang benar, Allah Tritunggal. Kalau Allah yang agama lain mungkin kita Tuhannya satu. Kita mesti bertanya lagi. Kalau Tuhannya satu, kita nggak tahu Tuhanmu itu kasih apa enggak. Dia bisa jahat, bisa enggak. Kita nggak tahu, karena dia cuma sendiri. Tapi kalau ini Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Putra. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak dan Putra sama. Allah Bapa, Anak, dan Roh. Dan semua ini satu. Pada saat Bapa atau Tuhan itu satu, dia membutuhkan orang lain atau membutuhkan sesuatu untuk dijadikan objek cintanya, maka dia tidak lagi menjadi Allah yang sempurna. Karena dia butuh sesuatu di luar dirinya. Tapi karena dia Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh, mereka saling mengasihi karena mereka satu. Pada saat Allah ini menciptakan Adam, saya akan cepat saja saudara. Tapi sebenarnya ini galian Alkitabnya bisa sangat dalam. Saya akan cepat saja. Pada saat Allah menciptakan Adam, Allah itu kelimpahan kasih karunia. Dia ingin membagikan kepada Adam. Pada saat Bapak Ibu Saudara jalan-jalan, pergi kemana, kalau ada pemandangan indah, kalau lagi pergi sendiri, coba aku bawa bojoku ke sini. Enak nih. Diajak teman makan kemana, ini makanannya enak nih, aku mau ajak istriku ke sini. Satu kali saya ketemu sushi baru di daerah Santa Monica, enak banget. Saya diajak sama orang lain, saya pikir saya mau ajak istriku. Ada rasanya ingin berbagi. Nah, Allah menciptakan Adam karena Allah ingin berbagi kasihnya yang berkelebihan untuk supaya menikmati ciptaannya Tuhan.
Jadi bukan Allah defisit kasih, enggak. Karena Allah berkelebihan, dia ciptakan Adam supaya dia berbagi kasihnya. Itu prinsip. Nah, ini prinsip juga ada di setiap rumah tangga menjadi dasar yang benar, walaupun belakangan ini udah banyak yang berubah. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Karena Allah berkelimpahan kasih karunia, berkelimpahan kasih, dia menciptakan Adam untuk berbagi kasihnya, untuk menikmati ciptaannya. Pada saat Tuhan menciptakan Hawa, sebenarnya Tuhan ingin Adam membagikan kasih yang dari Tuhan kepada Hawa. Jadi Adam itu full of love, dipenuhi kasihnya Tuhan. Jadi dia bisa berbagi kepada Hawa. Contohnya, mungkin contohnya saya minta Priska sebentar ke depan, Priska. Nah, Priska, Ferry lagi ngetik ya. Oke. Priska misalnya satu kali ajak ibu selfie, taruhlah saya ibu selfie lah, udah jalan. Priska mau makan di mana? Pas mau makan, langsung saya bilang, wah, tante nggak punya uang nih. Priska kasih sama saya. Ini tante, buat beli makan. Saya udah bayar di food court sebelah sini, saya uang. Baru saya bisa bayar. Baru saya bisa bayar. Contohnya seperti itu. Ya, silakan duduk Priska. Kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita tidak miliki. Kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita tidak bisa miliki. Kalau kita nggak ada, kita nggak bisa memberi. Prinsipnya. Nah, pada saat Hawa diciptakan, Hawa ini sebenarnya untuk berbagi kasih dari Adam yang Adam terima dari Tuhan. Dia ingin berbagi, dia ingin sama-sama, waduh ini enak nih. Saya ingin mengasihi kamu karena saya sudah penuh dengan kasihnya Tuhan. Tapi kita lihat di Kejadian 3. Kita sama-sama lihat di Kejadian 3 ayat 12. Di Kejadian 3 ayat 12 itu dikatakan, pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus cari, Allah Bapa mencari, Adam, di mana engkau? Singkat cerita ditanya, kenapa kamu makan buah itu? Lalu Adam bilang apa? Ini loh, perempuan ini nih yang engkau berikan. Itu konsep pernikahan yang sudah berubah 180 derajat, Bapak Ibu Saudara. Hawa yang tadinya harus berbagi dengan Adam, Adam kasih semua kasihnya yang sudah dia terima dari Allah kepada Hawa, yang harusnya dilindungi, disayangi, bukan sebagai pelengkap, bukan sebagai saya kawin sama kamu supaya kamu memenuhi kebutuhan saya, enggak. Tapi sebagai partner untuk berbagi kasihnya Tuhan. Yang seharusnya dilindungi, pada saat itu ditanya, itu loh perempuan itu. Adam berubah menggunakan Hawa yang sebenarnya harus dilindungi, tetapi menggunakan Hawa sebagai alat untuk pelindung dosanya dia. Itu prinsip, bisa dicatat. Ada perubahan. Yang sebenarnya harus dilindungi malah digunakan untuk alat pelindung. Bukan saya itu tuh, perempuan itu loh. Makanya tadi Pak Bambang juga bilang kalau ada masalah di dalam keluarga, 2 orang itu terlibat. Tapi gara-gara Hawa yang ketiban pulung, sejak saat itu ada satu momok yang salah dalam hidup. Karena manusia sudah ada di dalam kuasa dosa, segala sesuatu selalu dihubungkan dengan istrinya. Wah ini begini, aku ini pak selingkuh karena istriku begini loh, gini-gini. Akhirnya jadi lingkaran setan. Kenapa dia selingkuh, kenapa dia begini, karena istrinya. Istrinya ditanya, kamu kenapa begini? Ya suamiku begitu, begini. Tapi kalau kita mau pikir awalnya itu sebenarnya begitu. Hawa itu sebenarnya yang harus dilindungi, tapi Adam memakai itu jadi akhirnya buat lindungin dia. Jadi pada saat kita menikah, di dalam rumah tangga kita, itu satu-satu orang masing-masing suami dan istri harus mempunyai sumber kasih dari Tuhan. Sumber kasih dari Tuhan. Tadi saya pakai ilustrasi itu, panggil Priska ke depannya. Kalau kita sekarang, tadi saya udah beri kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara memikirkan dan boleh jujur dengan diri sendiri. Sekarang saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara mampu melakukan kasih itu?
Mampu nggak? Kalau saya nggak mampu. Komat. Saya nggak mampu kalau saya gunakan kekuatan saya sendiri. Saya harus gunakan kekuatan dari Tuhan. Itu makanya setiap hari kita harus berdoa, Tuhan penuhilah saya dengan kasih-Mu. Kalau kita tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita nggak nerima, kita nggak bisa bagi. Bener? Itu prinsipnya tuh. Kalau kita nggak terima, kita nggak bisa kasih. Kita nggak dapat gaji, kita nggak bisa bayar rent. Sama. Kita nggak pernah berdoa dari Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu, agar aku bisa mengasihi suamiku, agar aku bisa mengasihi istriku, agar aku bisa mengasihi orang tuaku, agar aku bisa mengasihi anak-anakku. Saya kadang-kadang kalau lagi time out anak saya, aduh, sebenarnya mau nangis juga saudara. Tapi saya pikir bagus untuk disiplin soalnya. Karena kasih juga harus ada disiplin. Kasih itu murah hati, tapi kasih itu nggak murahan. Murah hati tapi nggak murahan. Nah, kamu bisa perlakukan saya enaknya, nggak murahan. Jadi setiap kali kita berdoa, kita bilang, Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu, supaya saya bisa mengasihi orang lain. Dan saya juga pelayanan semua, mimbar, apa segala macam juga bukan kata gampang saudara. Karena harus berdoa, tanya Tuhan, kau ada pesan apa khusus? Karena kalau cuma asal cuap-cuap begini, sama kita kayak jualan obat sebenarnya. Tapi semua yang di depan sini sebenarnya bersifat spiritual. Karena apa yang terjadi di sini, efeknya tuh semua masuk ke hati. Makanya ada banyak anak muda tanya sama saya, oh gimana ya gini-gini. Saya bilang, di luar sana banyak orang dunia bisa main musik hebat-hebat. Tapi kalau kamu bisa main musik yang profetik, waktu kamu main musik, orang bisa tersentuh hatinya dan bertobat, itu dia. Itu dia. Jadi prinsipnya itu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa kasih orang lain dengan diri kita. Karena kita udah kerap, kita udah habis dari Adam jatuh itu, kita udah sama sekali nggak ada ability untuk mengasihi orang. Adam aja udah langsung kasih salah istrinya kok. Itu tuh, perempuan itu, kamu, Tuhan kalau mau hukum, mau matiin dia aja itu. Sayangnya. Hawa kalau bisa ini, wah ini laki-laki kurang ajar. Sampai sekarang itu turun karena kita dilahirkan di dalam dosa. Tapi kalau kita tahu, oh rupanya kita nggak bisa kasihi orang lain dengan kekuatan kita. Nggak bisa saudara. Bilang Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu itu, supaya saya bisa mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain. Nah sore hari ini saya ingin berkata dan mengajak kita semua untuk boleh melihat kembali hidup kita, keluarga kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tuhan, saya bersyukur sore hari ini buat suami saya, buat istri saya, buat orang tua saya, buat anak-anak saya. Sulit, walaupun ada hubungan darah sekalipun sulit Bapak Ibu Saudara. Apalagi saya udah bayangin aja, aduh saya udah rawat anak capek-capek kayak begini. Kalau gede dia kurang ajar, waduh. Rasanya ini sekali saudara, sakit. Bener nggak ibu-ibu? Kalau anak yang ngelawan kan rasanya sakit ya. Dia kurang ajar, bilang kita, oh mami aja. You go tell yourself atau apa, aduh sakit saudara. Tapi kalau kita nggak pernah berhubungan dengan Tuhan, Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu. Penuhi saya dengan kasih-Mu, supaya saya bisa mengasihi orang lain. Karena orang lain itu punya sifat macam-macam saudara. Kita cenderung mengasihi orang yang baik dengan kita. Ya, orang yang kita, oh selamat siang, oh ya, oh baik dia nih. Tapi kalau kita, oh ya selamat siang, mukanya nengok ke tempat lain, wah sulit buat kita untuk mengasihi dia. Jadi yang pertama, kasih itu harus diuji. Yang kedua, sumber kasih itu adalah Tuhan yang harus memenuhi hati kita, supaya kita mampu untuk mengasihi orang lain. Nah yang selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-21 itu, kalau kita membaca ayat yang
ke-20, ayat yang ke-21, ayat Yohanes 21, Petrus berkata kepada Tuhan. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah." Belakangan ini manusia paling suka ngelihat kesalahan orang lain. Kejatuhan orang lain paling suka. Setelah Lance Armstrong itu yang penipu, katanya juara balap sepeda, tahu-tahu bohong. Sekarang ada seorang pelari yang kakinya buntung pakai itu alat bantu. Dia katanya udah bunuh istrinya atau pacarnya, dibunuh. Terlihat, orang jahat amat ya. Amit-amit, saya juga nggak kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kasih itu fokus kepada orangnya, bukan membandingkan orang itu dengan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, kasih itu fokus melihat kepada orangnya, tapi tidak membandingkan dengan orang lain. Saudara, istri saudara tidak bisa seperti Jennifer Lopez. Istri saudara tidak bisa seperti Angelina Jolie. Istri saudara mungkin tidak bisa seperti ibu-ibu yang lain, yang aktif sedemikian sampai kita nggak bisa. Kita kasihi dia sebagaimana dia ada. Sebagaimana dia ada itu istimewanya dia, karena nggak ada lagi yang seperti dia. Suami kita nggak bisa jadi seperti Brad Pitt, saudara. Dia ya begitulah. Dan kita ini semakin lama semakin tua, kualitas kesehatan tubuh kita semakin drop. Dari kesehatan di dalam sampai semua rambut itu, wah Pak, rambutnya ada 8 yang rontok, besok lagi 12. Coba aku hitung ya, kayaknya 2,5 tahun lagi udah rata semua kayaknya. Jadi kita nggak bisa bandingin orang, istri, pasangan kita, anak kita, orang tua kita dengan orang lain. Kita nggak bisa bandingin Amerika dengan Indonesia. Amerika is Amerika, Indonesia Indonesia. Masing-masing ada kelebihan, kekurangan, masing-masing ada keistimewaan. Kita nggak bisa banding gereja ini dengan gereja yang lain. Gereja Bethel Internasional dibanding dengan satu gereja bule yang lain, nggak bisa. Kalau engkau mengasihi gereja ini, maka apa adanya gereja ini engkau akan terima. Apa adanya istrimu itu fokus sama dia. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, Petrus tahu-tahu lihat, bos katanya, guru, Tuhan itu bagaimana tuh dengan yang itu? Tuhan Yesus bilang, kalau dia nanti tetap tinggal di sini atau dia bagaimana itu urusan saya. Kamu ikut dengan saya. Nah itu. Ada banyak kali kita mungkin terpancing untuk menghabiskan waktu kita melihat orang lain dan membandingkan, bilang sama Tuhan, itu loh Tuhan, itu dia. Sini Tuhan bilang, itu bukan urusanmu. Mungkin ada banyak hamba-hamba Tuhan yang pernah bikin kesalahan, tetapi saya belajar keras supaya tidak pernah mengeluarkan kata-kata judge buat mereka. Karena yang hanya bisa menghakimi itu Tuhan. Saya nggak tahu yang sebenarnya kejadian itu apa. Karena itu bukan hak saya juga untuk melontarkan komentar. Oh gitu ya, terus ditambahin dia jadi begosip. Enggak. Jadi kasih itu fokus terhadap orangnya dan melupakan yang lain. Jadi biar pada sore hari ini kita sama-sama belajar diingatkan Tuhan dari kesaksian-kesaksian Pak Joni, Pak Hong, dan Pak Bambang. Mereka sudah menghabiskan puluhan tahun, saudara. Mereka sudah mengetes kasih itu. Love must be tested. Sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk biar Tuhan mengisi kita kembali dengan kasih-Nya, agar kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi pasangan kita, keluarga kita, gereja Tuhan. Dan biar sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih itu harus fokus dengan orangnya, fokus dengan Tuhan, dan tidak membandingkan dengan yang lain-lain. Hanya melihat mata Tuhan, hanya melihat Tuhan, jangan lihat yang lain. Jangan lihat yang lain. Dan saya percaya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dengan setia selama belasan tahun, puluhan tahun melayani Tuhan, karena mereka menaruh matanya kepada Tuhan, nggak melihat yang lain-lain.
Gak melihat ke jemaat, ke orang lain, ke apapun, tapi hanya melihat Tuhan. Biar sore hari ini kita diingatkan Tuhan. Saya mengundang kita akan bangkit berdiri, mengucap syukur untuk setiap kesaksian dari Pak Bambang, Pak Hong, dan Pak Joni, dan semua istrinya Tuhan, dan semua keluarga. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih atas kesaksian-kesaksian mereka. Juga orang-orang yang lain yang di tempat ini Tuhan, kami percaya mereka menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Kasih yang sempurna datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami jauh sebelum kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin.